Investors. Selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini, I Am Daily News akan membawakan berita viral, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam I Am Daily News. Berita pertama kali ini kemarin sempat hangat dibicarakan di media sosial. Nicholas Saputra tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi salah satu trending topik di Twitter. Hal ini terjadi karena ada salah satu akun Instagram yang bercerita mengenai Nicholas Saputra dalam caption unggahannya. Dilansir dari kumparan.com, kisah yang ditulis oleh pemilik akun Instagram tersebut merupakan kisah tentang dirinya yang pada hari Senin 19 April yang lalu menerima vaksin Sinovac. Pada hari itu memang digelar vaksinasi COVID-19 untuk para seniman dan budayawan. Saat itu sempat terjadi kekacauan karena adanya para seleb yang datang belakangan namun langsung dipersilakan petugas untuk duduk di meja 2 tanpa harus antri di meja 1. Dan pada momen itu, pemilik akun tersebut salut dengan sosok Nicholas Saputra yang setia mengantri saat hendak menerima vaksin dan ogah menyelak meski dipersilakan. Membaca cerita tersebut, netizen pun sontak memuji-muji Nicholas Saputra. Mereka salut dengan apa yang dilakukan sang aktor, sementara di sisi lain, banyak orang ogah mengantri dan gemar menyelak antrean. Ada pula yang mengingatkan kembali saat Nicholas Saputra tertangkap kamera sedang berjalan kaki di trotoar dan berhadapan dengan pengendara motor. Saat itu, ia tampak ogah menyingkir dan justru menegur sehingga pengendara menurunkan motornya dari trotoar. Menurut Young Festers, gimana nih sosok Nicholas Saputra di mata Young Fester? Komen di bawah ya. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta telah menandatangani kerjasama paket kontrak 203 MRT Jakarta fase 2A, yakni Bundaran HI sampai Kota, pada hari Selasa, 20 April 2021. Dilansir dari kompas.com, dengan ditekennya kontrak senilai 4,6 triliun rupiah tersebut, pembangunan fase 2A resmi dimulai. Durasi pengerjaan fisik ditargetkan selama 72 bulan, atau sejak September 2021 hingga Agustus 2027. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kehadiran proyek ini berdampak pada mobilitas jalan, terutama di sepanjang Jalan Mangga Besar Glodok hingga stasiun kota. Meski demikian, harus disadari bahwa pembangunan transportasi publik ini adalah untuk kemajuan bersama dan kemajuan ibu kota. Masyarakat yang mengalami gangguan dan hambatan mobilitas akan menikmati hasil dan dampak dari pembangunan itu. Untuk itu, Anies mengharapkan kesabaran masyarakat menghadapi gangguan dan hambatan transportasi sebagai dampak konstruksi fisik MRT fase 2A. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam I Am International News. Thank you, Stella, and welcome back everyone to another episode of the international segment of the Daily News. You're here with me, your host, Clarice, and I will be talking about 3 new news today. The first one comes from Myanmar. Around 200,000 garment workers in Myanmar have lost their jobs since the military coup at the beginning of February, according to a leading workers' rights campaigner. Several major brands, including H&M, Primark, and Benetton, have put a halt on placing new orders in Myanmar because of the uncertainty of the situation where more than 700 people have so far been killed in pro-democracy protests. It is also known that a delay in code of conduct adds to uncertainty in the South China Sea. The continued delay in finalizing a code of conduct, COC, in the South China Sea, a result of the COVID-19 pandemic, will lead to prolonged uncertainty in the area, former diplomats and academics said at a panel discussion on Tuesday.
With no other dependable platform at the moment to resolve issues, this could very easily escalate into military competition if near misses continue around disputed territories. Last but not least, for the COVID news of today, the US is planning to issue Level 4, do not travel advisories for around 80% of all nations, the Department of State said on Monday. The travel advisories will be updated this week to better reflect current COVID-19 health notices about other countries from the Centers of Disease Control and Prevention. The Department of State strongly recommends U.S. citizens reconsider all travel abroad, a press release from the department said. This does not imply a reassessment of the current health situation in a given country, but rather reflects an adjustment in the State Department's travel advisory system to rely more on CDC's existing epidemiological assessments. Thank you all for tuning into today's episode. We hope that you come back to listen to more episodes next week. Stay tuned for that, and thank you. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.549 orang pada Rabu 21 April 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.614.849 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 6.728 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.468.142 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 102.930 orang. Jumlah tersebut berkurang 1.389 kasus dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini hanya tersisa 6,4% dan sebanyak 90,9% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.